nantinya hanya parsial. Jadi balik lagi ke univ yang teman-teman daftarkan, gitu. Tapi kalau yang full coverage dari awal setahuku cuman Max sama Mitsui buat yang S1. Sama satu lagi ada program dari Indonesia sekarang kan, Beasiswa Indonesia Maju, sama Beasiswa Indonesia apa ya, pokoknya ada Beasiswa Indonesia Maju seinget aku namanya. Jadi teman-teman dari Indonesia nanti dipersiapkan buat daftar ke luar negeri gitu. Itu doang sih setahu aku untuk yang S1. Wow, terima kasih Kak Intan. Kita dapat insight baru lagi ya. Jadi selain peluang beasiswa Max ada beasiswa lainnya. Nah, mungkin dari Kak Zamzam atau Kak Raffi masih ada pertanyaan lainnya? Mumpung masih ada Kak Intan, kita bisa korek-korek lebih jauh lagi nih beasiswa ke Jepangnya ini. Masih adakah dari Kak Zamzam atau Kak Raffi? Kak, di bagian persyaratan itu yang penghargaan kompetisi dan pengalaman yang berkaitan dengan Jepang itu yang S1-nya itu diwajibkan atau opsional, Kak? Itu optional doang kalau ada doang yang berkaitan dengan Jepang. Optional aja. Jadi aku mau nanya dong teman-teman di sini, daftar yang Max tahun ini apa enggak? Daftar yang tahun ini, Kak? Oh, keren. Zamzam gimana? Oh, belum maunya rencana daftar Max gitu tahun depan. Oke. Pengumumannya kalau boleh tahu kapan ya? Aku lupa. Bulan depan tanggal 18 gitu ya. Iya, Kak. Semangat. Mas. Semoga lulus ya. Kenapa? Iya, sayangnya cuma setahun sekali pendaftarannya. Boleh, boleh. Hah? Hah? Ya. Oh, jadi Kak Zamzam mau daftarnya S2. Kalau bahas-bahas pertanyaan tadi ya, by the way untuk S2, sebenarnya peluang dapetin beasiswa itu lebih banyak dibandingkan S1, karena S2 ini kan lebih besar ya cakupannya. Jadi banyak banget kok beasiswa dari S2 ini, yang beasiswa Max, beasiswa Ajinomoto namanya, beasiswa apa ya, lupa, Mitsui ada juga, terus beasiswa lain-lainnya masih banyak yang nge-cover S2 ini. Jadi kalau misalkan ditanya apa yang perlu dipersiapkan gitu untuk berkarir atau kuliah ke Jepang, bisa daftar S3, tapi menurut aku tergantung ya kalau misalkan, Kakak tujuan, pendidikannya apa gitu ya kalau sampai S3. Misalkan kamu mau jadi profesor gitu, atau kalau misalkan emang mau berkarir di Jepang, sebenarnya bisa cukup daftar S2 aja ke Jepang. S2 ke Jepang, terus nanti, persiapan dari sekarangnya ya JLPT untuk tambahan nilai, tapi sebenarnya kalau S2 ini nggak perlu JLPT karena mostly mereka berbahasa Inggris. Jadi perlu persiapkan yang namanya IELTS atau TOEFL, sertifikasi bahasa Inggris. Terus, menurut aku saran yang paling mudahnya adalah Kakak coba hubungi profesor profesor dari univ-univ yang mau Kakak tuju. Jadi harus dicari mereka research-nya tentang apa, terus nanti, sesuai apa enggak sih sama apa yang mau Kakak pelajari. Nah, dari sana nanti Kakak setelah email profesornya, setelah dibales, baru nanti profesornya bantu, "Oh iya, kamu bisa kok lanjut ke univ ke lab aku." Nah, kalau di Jepang ini S2-nya itu based on research ya, bukan based on, apa ya, kalau di, negara-negara lain ada yang berbasis kerja atau yang berbasis, kelas, tapi di Jepang ini berbasis penelitian. Jadi kalau Kakak keterima S2 itu nanti masuk ke lab, harus masuk ke lab,
Nah, di satu lab itulah Kakak kayak masuk tiap hari gitu, untuk bahas penelitian yang mau diteliti nantinya. Kayak gitu sih, Kak. Kalau S2 di Indonesia bisa langsung daftar kerja ke Jepang, cuman agak susahnya karena kan nggak ada pengalaman ya, maksudnya belum ada pengalaman di Jepang ya. Jadi, perusahaan yang mau ngambil Kak Zamzam pasti juga wanti-wanti kan, ini orang belum ada maksudnya belum ada pengalaman tinggal di Jepang dan segala macamnya. Saran dari aku, mmm either kalau misalkan Kak Zamzam sekarang mau daftar di UPI dulu kan buat S2, boleh itu dulu. Nanti di Jepangnya bisa daftar kerjaan langsung, bisa langsung melamar kerjaan di Jepang, atau kalau mau lagi, mau lanjut S3 di Jepang juga boleh. Yang magang nggak ada sih yang tadi itu teacher training atau Japanese Studies itu buat yang jurusan Jepang aja, gitu. Kalau magang nggak ada beasiswanya setahu aku ya. Yang mana? Oh, Gakubu itu S1 jadi bersertifikat. Kalau aku Senshu aku kan D2 jadi, itu, eee, nggak jatuhnya nggak bergelar sih. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau mau kerja langsung ya ke Jepang nanti sambil daftar S2 gitu di Indonesia, bisa daftar yang program aku Senshu, karena di sana orang-orangnya juga mostly dia pengen kerja atau lanjut ke S1 kan. Jadi karena programnya cuma 2 tahun Senshu ini, jadi singkat dan bisa langsung kerja setelah tamat. Jadi mungkin bisa tahun depan Kakak coba program Senshu, terus kalau emang pengen berkarir langsung di Jepangnya ya, coba program Senshu sambil sekarang kuliah S2 di Indonesia, gitu sih. Saran terbaik dari aku. Kalau boleh tahu kuota penerimaan Gakubu di tahun ini itu berapa, Kak, ya? Gakubu, jujur aja kuota penerimaannya sebenarnya nggak ada ya. Aku sudah menekankan berkali-kali, nggak ada kuota. Jadi kalau misalkan teman-teman bersaing dengan teman-teman lainnya di seluruh negara, nah, teman-teman berkasnya menonjol nih, baru teman-teman dinyatakan lulus kan. Jadi tiap tahun itu berbeda-beda peluangnya. Kalau tahun aku yang lulus Gakubu 6 orang. Dari 12 orang yang diusulkan, 6 orang yang lulus. Terus kalau tahun tahun ini, yang baru nyampe Jepang ya berarti, yang baru nyampe Jepang ini, yang Gakubu cuma lulus 1 orang dari 12 orang yang diusulkan. Makanya Gakubu ini sangat Oh, sengit oh. persaingannya. Gitu. Kamu daftar apa by the way? Gakubu nggak di tahun ini? Wow, semangat. Sosum apa Saintek? Sosum. Oh, oke. Keren sih, semangat ya. Itu ada Senshu dan Shinshu Cycle, beda. Beda sih, Shinshu Cycle ini apa ya? Cycle kayak yang suka main sepeda. Apa ya Senshu dan Senshu ini programnya. Shinshu Cycle ini apa Kak Zamzam? Ini beda-beda. Oh, program kerja. Oh, aku mohon maaf kalau untuk program kerja aku jujur aja karena aku masih mahasiswa gitu, aku kurang tahu tentang program kerja ke Jepang. Mungkin ada namanya Shinshu Cycle.